Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badru Sabil Mahmudi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang metode KNN dari data Titanic di sini. Nah, data Titanic di sini ini kan sudah ada 3 row atau baris, dan kemudian ada 1045 kolom. Sebelumnya data Titanic ini ada banyak sekali barisnya. Ini kenapa kok menjadi 3? Karena yang dibutuhkan itu hanyalah data egg, place, dan survivor ini. Awalnya di dalam data egg, datanya itu ada yang kosong. Sesuai perintah yang dari Bapak Walid, itu data kosong tersebut itu harus dihapus. Kenapa? Karena nantinya kalau nanti ada data kosong, misalnya di sini ada data kosong satu saja, itu nanti akan berpengaruh kepada programnya si KNN tersebut. Nanti programnya yang di data Titanic ini itu tidak akan kepanggil di data latihnya ataupun data testingnya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan metode KNN. Di sini kita mengimportkan library. Kita itu dapat mendownloadnya dulu di menu setting. Kemudian di sini ada Python interpreter. Nah, kita download dulu. Yang dibutuhkan adalah seperti Navbase ini, kemudian Pandas, kemudian Scikit-learn, NumPy, Scikit-learn ini. Kita harus mendownloadnya dulu supaya data yang di sini ini akan terpanggil. Untuk metode KNN-nya sendiri, kita menginputkan Pandas dan juga NumPy. NumPy ini maksudnya semua data di data Titanic itu tidak boleh berupa teks ataupun keterangan, harus berupa berbentuk number ataupun nomor seperti ini. Karena di dalam data NumPy tersendiri, datanya itu harus sama, misalnya ada 0 semua, 1 semua, begitu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke programnya yang di sini. Nah, di sini ada dataset. Dataset ini maksudnya data yang ada di data Titanic ini. Perintahnya kita baca CSV, karena data Titanic ini berbentuk CSV, kita panggil dalam bentuk CSV. Kemudian untuk mencetak data setnya ini, kita print langsung saja data set yang di sini nih. Kita coba lihat dulu ya hasilnya. Nah, seperti yang di sini tadi, ketika kita mencetak data set, data yang ada pada data Titanic ini tercetak di sini. Itu kan sama ya. 3 0 0 2 2 sama. Nah, kemudian untuk nah di sini ada data set untuk NumPy. Nah, untuk NumPy di sini maksudnya semua data pada Titanic ini tidak akan terbaca oleh data NumPy jika data
survivor itu masih berbentuk teks. Jika berbentuk number, maka akan terbaca oleh si numpy tersebut. Seperti di sini contohnya. Nah, di sini kan sudah terbaca bahwasannya data yang diinputkan oleh data tidak Titanic itu berupa number semua. Di sini saya sudah membagi 75% untuk data latihnya, kemudian 35% untuk data testingnya. Kita langsung saja print data yang 75% untuk data latihnya, kemudian yang 35% untuk data testingnya. Hasilnya itu ada di sini. Nah, dari data di sini, ini adalah 75% dari data yang 1045 ini. Kemudian 75%-nya ini adalah data latih dan 35% untuk data testingnya yang sudah dibagi. Nah, untuk data latih dan input latihnya, di sini ada input latih, label latih, kemudian input testingnya, label testing. Ini maksudnya kita yang menginput data ini kan ada tiga baris, kemudian ada 1045 kolom. Nah, karena data survivor ini akan dijadikan data target, kita tidak perlu mengidentifikasi di KNN di sini. Kita hanya beri 0 sampai 2. Harusnya ini kan sampai 3, karena data survivor ini akan dijadikan data target. Kita tidak perlu mengidentifikasi data survivor, cukup yang data X kemudian data place itu. Setelah dilakukan pengecekan dari hasil input latih dan label latihnya, ini hasilnya ini 011000. Kemudian untuk kita cek dulu ya satu persatu agar lebih paham. Kita komentarin dulu ini. Nah, kita jalankan lagi biar kita bisa membedakan yang mana data latihnya ini. Nah, data latihnya ini adalah ini kok masih ada. Kita komentarin dulu nih, biar enggak. Nah, ini adalah sudah input latih dan label latihnya ada 011100. Kemudian kita coba komentar ini, kita lihat data testingnya ini apakah sama dengan data latih. Nah, ternyata data latih dan data testing itu tidak sama. Berarti
proses pembagian data itu sudah berjalan. Kita contoh lagi. Kemudian untuk memanggil data KNN, ini adalah data yang atas ini adalah data yang input latihnya. Kemudian data yang di sini adalah data yang dihasilkan oleh label latih. Kemudian ini sama data yang dihasilkan oleh input testing, kemudian data yang dihasilkan oleh label testingnya. Kemudian kita lanjut untuk proses pemanggilan metode KNN. Di sini kita harus menuliskan di sini dulu scalar neighbor import neighbor classifier. Nah, kita dapat menuliskan di sini. Kemudian ini 3 ini maksudnya dari data ini akan dicari data, akan loncat 3 data untuk memproses data Titanic ini. Kemudian untuk mencoba, misalnya kita ingin mencoba mana input latihnya di sini, kemudian mana label latihnya. Nah, kita dapat menuliskannya di sini. Kita coba. Kemudian untuk menghitung nilai prediksi yang dihasilkan oleh data KNN, kita akan menuliskan hasil sama dengan knn.predict input testing. Nah, untuk dijadikan perhitungan prediksi ini adalah data testingnya. Untuk trainingnya di sini kita hanya menginputkan data yang dilatih. Kita coba dulu jalankan. Nah, besarin dulu. Nah, data di sini adalah data target sebenarnya. Jika kita ingin menghitung data testingnya, ini kan ada target sebenarnya, kemudian hasil prediksinya. Nah, untuk data prediksi, data target sebenarnya ini hasilnya adalah ini. Kemudian untuk hasil prediksinya ini adalah hasilnya ini. Kemudian kita coba untuk menghitung nilai akurasi dari label testingnya. Perintahnya ini adalah hasil adalah prediksi benar sama dengan dalam kurung hasil. Jika sama dengan label testing maka akan dicetak. Jika prediksinya salah, hasil bukan sama dengan label testing, hasilnya akan dicetak juga nanti. Kita coba jalankan. Nah, ini dari semua data dari label testing, yang maksudnya yang ini dari label yang testing yang di sini, nantinya itu akan diprediksi. Jika kita ingin melakukan prediksi hasil,
berapakah prediksi benar yang akan diterima adalah sebanyak 378, dan prediksi salahnya itu adalah 236. Untuk nilai akurasi adalah di sini adalah 61.56351 dan seterusnya. Nah, untuk metode KNN di sini cukup sekian penjelasannya. Kemudian kita akan lanjutkan ke metode D3. Nah, untuk metode D3 hampir sama dengan data yang dihasilkan oleh, maksudnya kalau datanya itu tidak sama, tapi proses pengerjaannya itu hampir sama dengan metode KNN. Cuma di sini dalam metode KNN ada from Scalene Neighbor KN Neighbor Classifier. Nah, ini perintah untuk menjalankan metode KNN-nya. Kemudian di dalam D3 cukup menggunakan Scalene import tree. Nah, prosesnya itu sama dengan yang di KNN, tetapi di dalam metode decision tree untuk metode pemanggilan datanya itu menggunakan tree, kemudian tree decision, tree classifier, kemudian data trainingnya ini menggunakan tree juga, sama menggunakan fit. Ini sama juga dengan yang di KNN. Kita coba jalankan dulu. Caranya klik kanan langsung run. Nah, hasilnya yang dihasilkan oleh D3 tersebut hampir sama, tetapi untuk hasil prediksi benarnya di sini adalah 404. Untuk tetap dalam metode KNN itu berapa tadi? 300-an itu. Kemudian prediksi salahnya ini adalah 210. Kita pindah ke codingan dulu. Di sini dalam metode D3 ini datanya ini menggunakan data pemanggilan manual sama dengan metode KNN. Nah, di sini data yang di sini yang sama. Kemudian kita pindah ke naive Bayes. Dalam metode naive Bayes ini untuk metode naive Bayes sendiri kita tidak perlu mengimpортkan numpy. Nah, di dalam naive Bayes ini proses pemanggilan naive Bayes adalah Scalene naive Bayes. Importnya ini menggunakan Gaussian NB. NB adalah maksudnya naive Bayes ya. Kemudian menginputkan model seleksinya dan mengimportkan train test split, kemudian matriksnya, kemudian akurasi score. Nah, dalam proses pemanggilan data dalam data naive Bayes adalah x, y sama dengan ini datanya, kemudian true print shape. Print shape ini coba kita jalankan dulu ya, jalankan dulu biar tahu. Print shape ini adalah data yang akan ditampilkan adalah datanya. Kemudian untuk memisahkan split data x dan y dan train ini, perintahnya adalah x train x test, x y train y test sama dengan train test split. Nah, ini jaraknya adalah 3 ya. Ini maksudnya loncat 3 ke sini, loncat 3 begitu.
random setnya ini saya kasih 0 saja biar hasilnya itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian untuk metode pemanggilan left bias ini cukup mudah, cukup kita menuliskan model sama dengan Gaussian NB tanpa menambah keterangan di sini tidak sama dengan yang di tree ataupun left bias. Nah, ini kan ada di dalam metode left bias ini codingannya itu sangat simple sekali, tetapi sangat berguna juga jika kalian ingin menambahkan data manual. Memahami dulu cara-caranya. Ini adalah nilai akurasi yang dihasilkan oleh data yang di atas ini. Sepertinya cukup sekian yang saya jelaskan untuk data KNN, left bias dan juga decision tree ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.